salihin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa minal amali inna na'udzubika min wahda'i as-safari wa ka'abati al-manzari fil munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Syamsul Hadi. Satu bulan satu hadi. Oh, satu bulan. Orang menjauh dari tempat ini. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu bukti. Laqad khalaq lana laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan manusia pada satu bentuk yang sangat indah dengan sebagus-bagusnya. Yang lebih tepat lagi, aku utus Rasulullah merupakan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dituduhkannya di tempat yang orang tidak menginginkan tempat ini. Karena ada Rasulullah, maka semua berubah. Namanya pun berubah. Yang tadinya bernama Yasrib berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang menderang, kota yang penuh dengan gemerlap cahaya. Al-Munawwarah, seluruh para sahabat mereka H2C. Apa itu H2C? Harap-harap cemas. Setiap ada pergerakan yang dulu namanya di gurun pasir, ya, dari atas bukit yang akan datang, yang akan hadir, yang mereka nantikan adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat setia yang menemani perjalanan hijrahnya, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada saat Rasulullah hadir di tempat ini, seluruhnya kaum muslimin yang terbentuk dalam kategori muhajirin ataupun kaum muslimin yang terbentuk dalam kategori al-ansar, penduduk asli dan para pendatang, mereka semua bersuka cita, mereka semua girang segirang-girangnya. Mari anak-anak. Oke, tahan ibu, tahan. Dadanya mana? Selamat datang di Masjid Kuba ibu. Semua sehat ya? Biar aman insyaallah. Amin. Selamat datang di Masjid Kuba ibu. Sehat-sehat semua ya. Amin. Pak dokter di belakang. Terima kasih Bapak. Sehat. Selamat datang di Masjid Kuba.
kembali lagi ke sini. Semoga tahun depan juga umroh NRA lagi. NRA lagi. NRA aja ya. Coba yang belum hadir tunjuk tangan. Alhamdulillah binikmati tatimmu shalihat. Semoga ziarahnya kita menan segala munajat yang telah kita lakukan tadi di sana Allah mengabulkan, amin. Allah mewujudkan, amin. Sehingga kita sampainya nanti ke tengah-tengah keluarga mendapatkan umrah yang mabrur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai kita ziarah di Masjid Kuba, selanjutnya kita akan berziarah yang tidak kalah pentingnya. Kalau saat ini kita ziarah ukhrawi, ya, ziarah batin. Selanjutnya kita ke ziarah lahir, ziarah dunia. Apa itu? Mazro'ah tamar. Apa itu mazro'ah tamar, Bapak Ibu? Kebun korma. Apa? Kebun korma. Ya, Bapak Ibu nanti di sana gratis. Mau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai 10 kilo gratis. Habiskan di tempat. Yang dibungkus itu yang dibayar. Ya, kalau mau ngikutin 2 kilo itu ada yang mau ngikutin 2 kilo. Silakan gratis. Bapak Ibu nanti disuguhkan berbagai macam tarian-tarian dari apa ya, kurma yang ada di wilayah Madinah Al-Munawwarah ini. Sebagaimana kita maklum, ya, Madinah Al-Munawwarah merupakan penghasil kurma terbaik dunia. Kenapa? Karena memang kurma yang membawa keberkahan itu ada di Madinah. Mengandung keberkahan. Karena yang kita keluarkan di tanah haram, di tanah yang mulia, di dunia dan tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Kalau melihat harga-harga tanah itu di sini, itu keberkahan dari tanah haram. Imma Makkah Al-Mukarramah ataupun Madinah Al-Munawwarah. Nah, jenis kurma, ya, dan kurma yang sering kita dengar adalah kurma ajwa. Sebagaimana Rasulullah katakan, man tasaddaba sab'a samaratin salima min sihrin wala sahbin. Dari kejahatan sihir dan peluh pada hari itu. Jadi tiap hari konsumsi 7 butir. Kalau 7 jual minyak zaitun, bagi Bapak Ibu yang butuh minyak zaitun sebaiknya di sini saja. Untuk harga jauh lebih murah yang Bapak Saudara tawarkan. Baik, ya kita turun sama.
silakan, silakan. Akan menuju ke mana? Jabal Uhud, ya. Jabal Uhud. Di sanalah tempat di mana terjadinya perang Uhud pada tahun ke-3 Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi peperangan yang disebut dengan perang Uhud. Nanti di wilayah Uhud menyatu menjadi satu kesatuan. Yang ada di wilayah tersebut adalah seluruhnya disebut dengan Uhud, gunungnya. Tapi kalau di sekitar kawasan tersebut namanya wilayah Mantikatul Uhud. Nah, lalu kemudian kita perlu mengetahui sejarah perang Uhud yang menjadi adalah menyerang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika itu masih bisa dihadapi oleh Rasulullah dengan sahabat, dan terjadilah perang tersebut di wilayah Badar. Nah, banyak di antara orang-orang yang kafir menjadi korban, terutama sekali ya tokoh-tokoh utamanya orang-orang kafir yang kita sebut sebagai ada namanya Abu Sufyan. Nah, dari sanalah Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Nah, lalu kemudian yang terjadi, Rasulullah tentu adalah mempersiapkan strategi. Jadi perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak serta-merta peperangan itu dikehendaki oleh Rasulullah dan sahabat. Tentu pastinya Rasulullah, sahabat dan juga ajaran-ajaran beliau selalu mengarahkan kepada bagaimana supaya berdamai dengan siapapun, termasuk dengan musuh-musuh Islam sekalipun. Tetapi apa yang terjadi, orang-orang Islam, orang-orang kafir tersebut tidak ingin bahwa Rasulullah dengan sahabatnya dengan begitu tenang akan menjalankan aktivitas keislamannya, sehingga mereka mau tidak mau harus melakukan aksi penyerangan dengan kepada Rasulullah dan sahabat. Lalu kemudian ke rumah-rumah kita, tapi nanti kita sudah bisa untuk mengkondisikan apabila terjadi penyerangan, bagaimanapun kondisi mereka, orang-orang kafir Quraisy itu meskipun jumlah mereka besar, kita bisa siap untuk menghadapi mereka. Di rumah-rumah kita khawatirkan rumah kita akan menjadi sasaran dari mereka. Dan juga yang lebih parah dari kemungkinannya adalah orang-orang tua yang mestinya tidak mesti untuk ikut berperang akan menjadi korban. Ya, kemudian anak-anak kita juga, istri-istri kita juga yang sesungguhnya tidak mungkin kita libatkan untuk berperang bersama orang kafir, justru akan menjadi korban. Sebaiknya kita yang sudah siap, kita yang sudah siaga ini, orang-orang yang sepatutnya untuk menghadapi mereka, kaum-kaum yang cukup kompeten untuk bisa ikut berperang, maka kita semua harus keluar dari kota Madinah. Kalau boleh usul seperti itu.
memiliki pahala gunung Uhud berapa kali? Ya kan? Sejak kita sampai kemarin ke Madinah Al-Munawwarah ini, yang kita lakukan itu sholat jenazah sudah berapa kali kita sholat? Berapa kali kita sholat jenazah di Masjid Nabawi? Mereka yang melakukan sholat jenazah, hanya melakukan sholat jenazah, dia akan mendapatkan 1 qirat. Apa itu 1 qirat? 1 qirat adalah 1 gunung Uhud. Allahumma ighfir lana wa lahum bimannika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul fatiha alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Wala jamil malaikatil muqarrabin wala jami'i syuhada Uhud wa khususan Sayyidus Syuhada Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala khususan ila ruh, sebutkan orang tua kita masing-masing. أن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة شيء لليلهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihah. Kami dari NRA Group tanggal 25 Februari telah hari ini mengunjungi satu destinasi yang sangat-sangat bersejarah di wilayah Madinah Al-Munawwarah, yakni destinasi Uhud. Destinasi Jabal Uhud ini merupakan saksi sejarah besar terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Di sini kami semua para peziarah diajak untuk flashback ke belakang, begitu hebat dan dahsyatnya perjuangan mereka. Dan kita tidak sebanding dari segala apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan ke tanah haram Madinah Al-Munawwarah ini dibandingkan dengan perjuangan mereka. Dan semoga ini merupakan wujud dari cinta kita kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa kami adalah pecinta Rasulullah. Terima kasih, semoga kami semua mendapatkan umrah yang mabrur wa maqbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam kesehatan yang sempurna, bisa membimbing kita, bisa menuntun kita insyaallah dalam ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu. Apa kabar Bapak? 3 km. Kalau dilihat dari atas, ini adalah bukit yang menyatu, tidak menyambung dengan bukit-bukit yang lain. Kata Nabi, "Hadza Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuh." Ini Jabal Uhud, kata Nabi, bukit yang cinta kepada kami, kami pun
berhak mencintainya. Dari sini kita bisa mengambil hikmah pelajaran. Bukit bebatuan saja Bapak Ibu cinta dengan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita, ya? Bagaimana Allah ciptakan kita sebagai umat yang terbaik, dikaruniai akal pikiran, ya? Akankah kita tidak cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Rabb, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menerima perintah kewajiban sholat 5 kali sehari semalam. Itu terjadinya 1 tahun sebelum hijrah, sebelum Rasulullah ke Mekah, ke Madinah. Dan datang 1 tahun waktu di Mekah, Rasulullah bantu sebagaimana Rasulullah ketika luka di perang Uhud, Bapak Ibu, Rasulullah sampai berdarah, gusi beliau sampai terkena anak panah. Di sanalah Sayyidah Fatimah membawa Rasulullah, mengobati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perang Khandaq ini Bapak Ibu artinya perang parit. Perang parit itu sebagai tameng, sebagai penjagaan, karena perang Khandaq ini bukan terjadi layaknya perang Uhud sampai terjadi peperangan, enggak. Di perang Uhud ini Rasulullah SAW bersama para sahabat membangun satu benteng yang tak terpikirkan oleh mereka ataupun kafir Quraisy, yaitu benteng berupa parit. Parit yang digali panjangnya kurang lebih 7 km, dan lebarnya seumpama tidak bisa dilompati oleh kuda.